Halo guys, selamat datang di channel Recap Story. Di channel ini, gue akan ngebahas dan membedah alur dari suatu film. Nah, kali ini, gue akan membahas alur film yang lagi booming dan hot saat ini di Indonesia dan tentunya dunia, yaitu Mortal Kombat. Sedikit info tentang film ini. Film ini disutradarai oleh Simon McQuaid dan rilis di Indonesia pada tanggal 14 April 2021. Nah, untuk yang belum tahu, film Mortal Kombat ini diadaptasi dari sebuah franchise game fantasy martial arts yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu game Mortal Kombat yang rilis pada tahun 90-an. Film ini dibintangi sama kembaran jauh gue yaitu Joe Taslim. Selain itu juga ada Jessica McName, Lewis Tan, lalu juga ada aktor senior asal Jepang yaitu Kakek Sugiono, Hiroyuki Sanada, dan nama beken lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja gue mulai bedah alurnya, let's go! Film ini diawali pada tahun 1617 di alam Earthrealm atau bumi, tepatnya di Jepang. Terdapat sebuah klan ninja legendaris yang bernama Shirai Ryu yang dipimpin oleh Hanzo Hasashi. Hanzo memiliki seorang istri serta satu anak laki-laki dan satu bayi perempuan. Pada suatu hari, Hanzo ingin mengambil air di dekat rumahnya. Dapat dilihat pada adegan ini, Hanzo memiliki tanda bergambar naga pada lengan kirinya. Di saat yang bersamaan, istri Hanzo yang sedang bercocok tanam di halaman masuk kembali ke dalam rumah setelah mendengar bayi perempuannya menangis tanpa henti. Saat masuk ke dalam rumah, ia berkata, kenapa bisa dingin sekali di sini? Ya, kalian bisa tebak apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian, hal buruk pun benar terjadi. Para anggota klan Shirai Ryu yang sedang berjaga di luar tiba-tiba dibunuh dan darahnya terciprat ke rumah milik Hanzo. Istri Hanzo yang melihat kejadian itu langsung menyembunyikan bayi perempuannya di dalam lantai rumah mereka. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam rumah Hanzo. Dia adalah Joe Taslim. Enggak, dia adalah Bihan. Bihan menanyakan keberadaan Hanzo pada istrinya. Namun, sebagai istri yang baik, dia tidak memberitahukan keberadaan suaminya yang sedang menimba air di luar sana. Sesaat kemudian, Hanzo yang baru saja ingin kembali ke rumahnya mendengar jeritan istrinya. Hanzo pun langsung sigap berlari ke rumahnya dan melihat kejadian yang sangat memilukan, di mana ia melihat istri dan anak laki-lakinya sudah tewas membeku. Hanzo yang sedang bersedih menyadari bahwa komplotan pembunuh istri dan anaknya masih berkeliaran. Saat bertemu dengan komplotan pembunuh tersebut, Hanzo dengan mudah membunuh mereka semua. Setelah menghabisi mereka semua, Hanzo menyadari bahwa mereka adalah anak buah dari dalang kejadian ini, yaitu Bihan. Dia pun langsung mencari Bihan yang terlihat sedang duduk tenang di bawah pohon. Oh iya, bahasa yang keluar dari mulut Bihan bukan berasal dari bahasa Jepang, melainkan bahasa Cina. Di sini Bihan mengatakan bahwa ia sangat berambisi untuk menghabisi seluruh klan Shirai Ryu sampai tidak ada yang tersisa satupun. Hanzo yang orang Jepang tidak paham apa yang dikatakan Bihan. Namun karena sudah kepalang emosi, mereka pun akhirnya bertarung. Hanzo yang kewalahan melawan Bihan akhirnya harus kalah setelah bahunya ditusuk oleh Bihan menggunakan kunainya sendiri. Dia mengatakan kepada Bihan bahwa jangan lupakan wajah ini. Lalu ia pun tersungkur ke tanah. Ternyata Bihan adalah pemimpin dari klan Lin Kuei yang merupakan saingan dari klan Shirai Ryu. Bihan pun akhirnya pergi setelah membunuh Hanzo. Hanzo yang ternyata masih hidup kemudian terbangun dan mendengar tangisan bayi perempuannya dari dalam rumah. Dengan segenap tenaga yang masih ia miliki, ia berusaha menghampiri bayi perempuannya tersebut. Namun apa daya, karena sudah kehilangan banyak darah, ia pun akhirnya benar-benar tewas. Tubuhnya kemudian seperti direnggut oleh api. Hanzo berpindah dari alam Earthrealm ke alam Netherrealm, yaitu alam neraka terdalam pada universe ini. Beberapa waktu kemudian, datanglah Raiden, sang dewa petir pelindung Earthrealm. Di sini ia mengambil kunai milik Hanzo dan membawa bayi perempuan Hanzo yang masih berada di rumah. Adegan pun berpindah pada tulisan. Bumi berada pada ambang kehancuran. Apabila bumi mengalami kekalahan lagi dalam turnamen, maka alam Outworld akan menginvasi mereka. Tapi terdapat sebuah ramalan kuno yang mengatakan bahwa akan terbentuk kelompok pejuang baru yang disatukan oleh bangkitnya keturunan Hanzo Hasashi. Kemudian latar waktu berpindah ke masa modern, di mana terdapat seorang mantan petarung MMA bernama Cole Young. Cole sekarang sedang memiliki masalah keuangan. Dia pun bekerja sebagai petarung bayaran kelas bawah untuk menghidupi keluarganya. Cole yang ditemani istrinya Allison dan anak perempuannya yaitu Emily akan segera memulai pertarungannya. Pertarungan pun berjalan sengit. Saat Cole sedang bertarung, tiba-tiba datang seseorang dari luar. Dia seperti mencari keberadaan Cole di arena tersebut.
Cole yang masih bertarung sempat mendominasi pertarungan, namun kemudian harus mengalami kekalahan setelah terkena submission oleh lawannya. Kemudian pada alam Outworld, yaitu sebuah alam jahat yang berada di luar Earthrealm, terlihat Bi-Han yang sekarang telah bertransformasi menjadi Sub-Zero, berjalan menghampiri Shang Tsung, salah satu pemimpin Outworld. Shang Tsung membicarakan mengenai ramalan kuno yang mengatakan bahwa Outworld dapat kalah pada turnamen ke-10. Namun, Sub-Zero yang skeptis tidak percaya dengan hal tersebut. Karena Shang Tsung masih khawatir mengenai ramalan tersebut bisa saja terjadi, akhirnya ia memerintahkan Sub-Zero untuk membunuh semua pejuang dari Earthrealm atau bumi yang tersisa sebelum turnamen ke-10 dimulai. Sehingga pada saat turnamen nantinya, Earthrealm tidak akan memiliki pejuang ataupun hanya sedikit memiliki pejuang. Hal tersebut tentu akan memudahkan Outworld memenangkan turnamen dan akhirnya mampu menginvasi Earthrealm. Kembali kepada Cole Young, saat dia sedang mencuci muka sehabis bertarung, tiba-tiba dia merasakan pikirannya terhubung dengan Hanzo Hasashi yang sedang berada di Netherrealm. Dia pun bingung akan hal tersebut. Kemudian, saat Cole sedang bersama anaknya, dia didatangi oleh seseorang yang tadi sempat mencarinya saat bertarung. Dia adalah Jackson Briggs, atau yang lebih dikenal sebagai Jax. Jax mengatakan bahwa ia tertarik melihat tanda naga pada tubuh Cole. Jax pun menanyakan dari mana ia mendapat tanda tersebut. Dan anak Cole pun menjawab bahwa Cole sudah memilikinya sejak lahir, seperti tanda lahir secara umum. Cole bersama keluarganya kemudian makan malam di suatu restoran. Ternyata Jax diam-diam mengikuti mereka dengan mobil. Jax berbicara dengan seseorang bahwa dia sedang mengawasi Cole. Lalu tiba-tiba turun salju di sekitar restoran tersebut. Cole dan istrinya pun bingung mengapa salju bisa turun, padahal saat itu belum memasuki musim dingin. Jika ada sesuatu yang dingin, maka di sana ada Sub-Zero. Dan benar saja, Sub-Zero tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua dan kemudian menyerang dengan kekuatan esnya. Saat Cole dan keluarganya sedang berlindung dari serangan tersebut, kemudian mereka dihampiri oleh Jax yang membawa mobil. Jax memerintahkan Cole dan keluarganya masuk ke dalam mobil agar bisa kabur dari Sub-Zero. Di dalam mobil, Jax mengatakan bahwa ia juga memiliki tanda naga yang sama dengan Cole. Dan itu ternyata bukanlah tanda lahir biasa, melainkan tanda itu memiliki arti bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih. Dan saat ini, orang-orang terpilih tersebut sedang diincar oleh Sub-Zero untuk dibunuh. Di perjalanan, tiba-tiba mereka dicegat oleh Sub-Zero. Cole yang masih kebingungan mengenai situasi ini diperintahkan oleh Jax untuk pergi membawa keluarganya ke tempat yang aman. Kemudian, Cole juga diperintahkan untuk menemui seorang perempuan bernama Sonya Blade di Gary, Indiana. Cole yang ingin melindungi keluarganya itu mau tak mau harus menuruti perintah Jax. Sementara itu, Jax akan melawan Sub-Zero. Sub-Zero sebenarnya juga mengincar Jax karena ia merupakan seorang pejuang Earthrealm. Mereka pun akhirnya bertarung di suatu bangunan kosong. Sub-Zero sangat mendominasi pertarungan, sehingga ia dengan mudah mengalahkan Jax sampai-sampai kedua lengan Jax dibekukan dan dipecahkan hingga hancur. Jax yang sudah kalah kemudian dijatuhkan ke lantai dasar bangunan kosong tersebut. Beralih ke Cole, akhirnya dia dan keluarganya sampai di suatu tempat yang aman. Dia memerintahkan keluarganya untuk menetap di tempat aman tersebut. Cole tidak bisa ikut menetap karena Sub-Zero mengincarnya dan ia ingin keluarganya selamat. Dia pun akhirnya pergi menemui Sonya Blade. Adegan berpindah ke Outworld. Terlihat Milena, seorang petarung dari Outworld, sedang berjalan menemui Shang Tsung yang dipanggilnya sebagai Master. Dia memberikan kabar kepada Shang Tsung bahwa Sub-Zero telah membunuh satu dari pejuang Earthrealm. Namun satunya lagi berhasil lolos, yaitu Cole. Shang Tsung pun memerintahkan Milena untuk menggandakan usaha mereka membunuh pejuang Earthrealm dengan mengirimkan seorang reptil Outworld yaitu Syzoth. Cole pun akhirnya menemui Sonya Blade yang tinggal di suatu pemukiman rongsokan. Terlihat pada rumah Sonya, terdapat foto-foto dirinya bersama Jax yang ternyata merupakan anggota militer pasukan khusus. Sonya kemudian bercerita bahwa dulu saat dia dan Jax sedang melakukan misi untuk menangkap seorang buronan kriminal di Brazil, buronan tersebut memiliki kekuatan super dan memiliki tanda naga yang sama dengan Cole. Jax berhasil melumpuhkan buronan tersebut. Kemudian, tanda naga tersebut berpindah ke kulit Jax. Semenjak peristiwa itu, Sonya pun mencari tahu makna tanda naga tersebut selama bertahun-tahun dan didapat kesimpulan bahwa orang-orang dengan tanda naga tersebut merupakan perwakilan bumi untuk bertarung pada turnamen yang bernama Mortal Kombat. Tujuan Sonya dan Jax untuk mencari Cole tidak lain tidak bukan adalah untuk mengumpulkan semua petarung Earthrealm yang tersisa, mengingat sebagian besar dari mereka sudah mati, sedangkan turnamen Mortal Kombat ke-10 akan segera dimulai.
Kemudian, Cole melihat gambar Hanzo pada dinding rumah Sonya. Sesaat kemudian, pikirannya terhubung kembali dengan Hanzo. Lalu tiba-tiba terdengar suara orang lain yang sedang berbicara. Dia adalah Kano yang sedang disekap di rumah Sonya. Kano merupakan seorang kriminal kelas kakap dari klan naga hitam yang juga memiliki tanda naga pada tubuhnya. Artinya, dia adalah pejuang Earthrealm. Ia mendapat tanda tersebut setelah menggorok leher seseorang. Sesaat kemudian, lampu rumah Sonya padam. Dan sepertinya mereka didatangi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ternyata makhluk invisible tersebut adalah Saizot yang dikirim dari Outworld. Saizot juga memiliki kekuatan, yaitu air liur yang dapat menghancurkan apapun, bahkan logam sekalipun. Kano memanfaatkan air liur Saizot untuk membuka borgol pada tangannya. Pertarungan antara mereka pun tak terelakkan. Saizot akhirnya kalah setelah pukulan Kano menembus badan Saizot dan mengambil jantungnya. Setelah kejadian tersebut, mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke Quill Raiden. Quill Raiden adalah tempat di mana semua pejuang Earthrealm bisa berlatih supaya bisa lebih kuat. Kano bersedia membantu Sonya dan Cole untuk ke sana, dengan syarat Sonya memberikan uang sebesar $3 juta kepada Kano sebagai imbalan. Plus karena Sonya telah menculik Kano dan membiarkan wajah Kano terkena cakaran dari Saizot. Sonya pun menerima tawaran tersebut, walau sebenarnya Sonya tidak akan memberikan uangnya karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Mereka pun pergi ke Quill Raiden menggunakan pesawat milik teman Kano. Di pesawat, Cole sempat terhubung kembali pikirannya dengan Hanzo. Mereka akhirnya terjun dari pesawat dan kemudian berjalan menyusuri padang tandus untuk mencari Quill Raiden. Di tengah perjalanan, mereka sempat kesulitan untuk mencari Quill tersebut, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Liu Kang, seorang pejuang Earthrealm yang sudah lebih dulu berlatih di Quill Raiden. Mereka pun dipandu oleh Liu Kang menuju Quill Raiden yang ternyata arahnya berlawanan. Sesampainya di Quill Raiden, terlihat banyak mural yang menggambarkan sejarah dari turnamen Mortal Kombat. Cole pun melihat salah satu mural pada kuil tersebut, di mana terdapat gambar dari Hanzo Hasashi. Pikirannya pun kembali tersambung dengan Hanzo untuk kesekian kalinya. Kira-kira kenapa ya? Nanti akan terjawab kok, makanya tonton terus ya sampai habis. Sesaat kemudian, Sonya melihat Jax yang sedang tak sadarkan diri sedang berbaring di tempat tidur. Dia tampak sedang dirawat oleh pihak kuil. Ternyata, Jax diselamatkan dan dibawa ke kuil oleh Liu Kang. Terlihat tangan Jax yang hancur. Liu Kang berkata bahwa serangan es dari Sub-Zero membakar luka Jax, sehingga sangat sulit menemukan cara untuk menyembuhkannya. Mereka semua akhirnya bertemu dengan Dewa Pelindung Earthrealm, yaitu Lord Raiden. Liu Kang menjelaskan bahwa ia telah mengumpulkan semua petarung bumi yang tersisa. Namun Raiden meragukan mereka semua, karena dianggap masih lemah, memiliki sifat yang buruk. Bahkan ada yang tidak memiliki tanda naga sekalipun. Raiden mengatakan bahwa kedatangan mereka ke sini hanya akan berujung kematian. Namun Cole berkata bahwa ia siap mati untuk keluarganya. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Sub-Zero datang ke dalam Quill Raiden dan menyerang Liu Kang yang sedang bermeditasi. Saat Liu Kang akan dihabisi oleh Sub-Zero, datanglah sepupu dari Liu Kang yaitu Kung Lao. Kung Lao merupakan keturunan langsung dari The Great Kung Lao, seorang petarung Earthrealm legendaris. Tidak hanya Sub-Zero yang datang, Shang Tsung dan Mileena ternyata turut datang dan berniat menyerang Quill Raiden. Raiden, sang dewa petir, kemudian datang dan mengatakan kepada Shang Tsung bahwa dilarang mengklaim kemenangan sebelum turnamen dimulai. Namun Shang Tsung berkata bahwa ia datang bukan untuk mengklaim kemenangan, melainkan untuk berkonflik dengan pihak Earthrealm. Saat pertarungan akan segera dimulai, Raiden langsung mengeluarkan jurus yang membuat kuilnya dikelilingi dan terlindungi oleh perisai petir miliknya, sehingga tidak dapat dilewati oleh siapapun. Shang Tsung dan pasukannya pun akhirnya mundur, dan ia mengatakan bahwa jurus perlindungan ini hanyalah masalah waktu saja. Berangkat dari peristiwa tersebut, Cole, Kano, dan Sonya pun mulai berlatih dengan Liu Kang dan Kung Lao. Tujuan latihan mereka adalah untuk mendapatkan dan membuka kekuatan batin yang disebut dengan Arcana. Arcana adalah kekuatan batin pemberian dari tanda naga. Setiap petarung memiliki Arcana yang berbeda-beda. Contohnya Liu Kang dengan kekuatan apinya dan Kung Lao dengan kekuatan topinya. Mendapatkan Arcana merupakan kunci untuk mengalahkan Outworld. Tampaknya itu akan mustahil. Namun ternyata Sonya tidak diperkenankan mengikuti latihan karena ia tidak memiliki tanda naga, dan ia hanya diajak sebagai beban oleh Liu Kang. Sonya yang bete pun pergi menemui Jax. Sonya yang lagi galau duduk di samping Jax yang masih belum sadar juga. Dapat dilihat sekarang tangan Jax sudah terpasang tangan palsu cyborg. Namun tangan tersebut terlihat tidak proporsional dan rapuh. Sesaat kemudian, Jax pun terbangun dan kaget melihat kondisi tangannya. Ia juga bingung di mana ia berada sekarang.
Adegan pun berpindah kepada Cole dan Keno yang sedang berlatih bersama Kung Lao dan Liu Kang. Terlihat mereka masih kesulitan menemukan arkana mereka. Sampai-sampai tangan Cole terluka terkena sayatan topi dari Kung Lao. Cole pun diobati oleh Liu Kang sambil menanyakan bagaimana ia mendapatkan arkananya. Ia bercerita bahwa arkananya muncul setelah ia menghabisi nyawa seorang kriminal perdagangan anak-anak. Kemudian Cole kembali dan terus berlatih untuk membuka arkananya, namun tampaknya tidak ada perkembangan yang berarti. Jax yang sudah pulih terlihat sedang berlatih memukul menggunakan tangan barunya bersama Sonya. Dikarenakan tangan buatan tersebut tidak proporsional, sehingga Jax sangat kesulitan dalam bertarung dan ia nampak sangat kecewa bahkan hampir putus asa. Scene pun berpindah saat semua petarung Earthrealm sedang makan malam. Kano meminta Kung Lao untuk memberikan telur gulung kepadanya, namun dengan cara yang tidak sopan. Karena hal tersebut, pertikaian pun terjadi. Terjadi adu mulut antara Kano melawan Kung Lao dan juga Liu Kang yang membela Kung Lao. Saat kondisi semakin memanas, tiba-tiba dari mata Kano keluar sinar laser yang mengarah kepada Kung Lao, namun untungnya dapat ditangkis menggunakan topinya. Ternyata, kejadian yang tidak disengaja ini membuat arkana milik Kano terbuka, yaitu kekuatan mata laser. Cole yang melihatnya pun menghela nafas dan makin merasa dirinya tak berguna. Cole pun kembali berlatih lebih keras untuk menemukan arkananya. Sampai-sampai sekarang ia berlatih dengan Kano yang sekarang udah punya arkana. Alhasil, Cole pun dihajar habis-habisan oleh Kano. Seusai berlatih, Cole pun meratapi kesedihannya dengan melihat foto anak dan istrinya. Tiba-tiba, Lord Raiden menghampiri Cole dan mengatakan bahwa Cole telah gagal untuk menemukan arkananya. Ia hanya akan menjadi beban bagi yang lain. Cole pun menanyakan kepada Raiden mengapa hanya ia yang memiliki tanda naga semenjak lahir. Tidak seperti petarung lainnya yang mendapatkan tanda naga setelah menghabisi nyawa seseorang. Raiden pun menjelaskan bahwa tanda naga milik Cole berasal dari garis keturunannya. Ternyata, didapatkan fakta, Cole yang merupakan keturunan dari salah satu petarung ninja Earthrealm legendaris, yaitu Hanzo Hasashi. Itu adalah alasan mengapa Cole sering terhubung pikirannya dengan Hanzo. Raiden yang kecewa karena Cole tidak kunjung menemukan arkananya, membuka portal petir dan mempersilahkan Cole untuk menemui kembali keluarganya di rumah. Dan Cole pun mengiyakan, ia akhirnya pulang menemui keluarganya. Adegan pun berpindah ke Outworld, di mana ada beberapa pejuang Outworld baru yang dikumpulkan oleh Shang Tsung. Di antaranya adalah Nitara, Cabal, dan Jenderal Reiko. Shang Tsung bercerita kepada mereka bahwa ia telah menemui petarung Earthrealm, dan mereka semua bukanlah tandingan dari petarung Outworld. Shang Tsung sangat optimistis untuk dapat menghabisi pejuang Earthrealm, namun ia masih memikirkan cara untuk mematikan perisai petir yang dibuat oleh Raiden. Kemudian, Cabal pun menawarkan diri untuk membantu mematikan perisai petir tersebut. Dia menanyakan, apakah Kano termasuk dalam pejuang Earthrealm? Dan Shang Tsung pun menjawab iya. Cabal akan memanfaatkan Kano untuk mematikan perisai petirnya karena mereka sudah mengenal sejak lama. Sesaat kemudian, datanglah satu pejuang Outworld lagi, yaitu Prince Goro. Lalu Cabal pun datang ke Quill Raiden untuk menghasut Kano supaya pindah ke pihak Outworld. Cabal menawarkan Kano banyak keuntungan jika berpindah ke berpihakan. Kano yang memang aslinya orang jahat, akhirnya tergoda dan ia menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk pindah ke pihak Outworld. Tentunya Cabal memerintahkan Kano untuk menghilangkan perisai petir Raiden. Lalu Kano pun menembakkan laser ke tongkat milik Raiden sehingga kekuatan perisai petir pun hilang seketika. Di Quill Raiden, saat para pejuang Earthrealm sedang berlatih, tiba-tiba muncul asap hitam yang menandakan kedatangan Outworld. Mereka bisa masuk ke Quill Raiden karena perisai petir Raiden sudah hilang. Terlihat juga Kano yang sudah berpindah pihak dan bersanding bersama pejuang Outworld. Pertarungan antara dua pihak tersebut pun tak terelakkan. Di saat yang bersamaan, Cole yang sedang bersama keluarganya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Prince Goro. Alhasil mereka pun juga bertarung. Lalu Mileena yang sedikit lagi dapat membunuh Sonya mengurungkan niatnya, dikarenakan Sonya tidak memiliki tanda naga. Mileena pun pergi begitu saja, sambil berkata kematian Sonya tidak ada artinya. Sementara, Kung Lao berhasil membunuh Nitara setelah berhasil naik ke atas punggung Nitara yang sedang terbang dan mengarahkannya ke topi tajamnya yang sedang berputar kencang, dan kemudian tubuh Nitara terbelah menjadi dua. Balik ke Cole yang sangat kesulitan melawan Prince Goro, ia hanya bisa bertarung seadanya. Sesaat sebelum ia akan dibunuh, istri Cole kemudian datang dan mengayunkan kapak besar ke badan Prince Goro, sehingga Cole bisa terlepas dari genggaman Prince Goro. Prince Goro yang marah kemudian mengincar istri dan anak Cole.
Cole yang melihat kejadian tersebut emosi. Tiba-tiba, warna bola matanya berubah dan kemudian muncul perisai yang menyelimuti tubuhnya. Ya, arkana milik Cole akhirnya muncul. Kekuatan Cole pun berubah 180 derajat. Ia menjadi sangat kuat dan membuat Prince Goro kewalahan sampai bisa melukainya. Kemudian, gelombang perubahan arkana milik Cole datang. Sekarang, ia memiliki senjata berupa tonfa tajam yang muncul di kedua tangannya. Kekuatannya pun makin tak terbendung. Cole lalu memotong tangan Prince Goro dan menebas perutnya. Dan klimaksnya, ia menusuk mata Prince Goro hingga tertembus ke kepalanya. Prince Goro pun tewas seketika. Di kuil Raiden, Jax yang melihat Sonya terkapar karena tertimpa reruntuhan batu, mencoba mengangkat batu besar tersebut. Karena kegigihannya, tiba-tiba Jax mendapatkan arkananya, yaitu tangan palsunya yang rapuh berubah menjadi tangan cyborg high-tech yang besar dan kuat. Jax pun sumringah. Dia dengan leluasa bisa mengangkat batu tersebut dan menyelamatkan Sonya. Kemudian Raiden pun datang. Ia membuka portal petir untuk Cole agar ia bisa kembali ke kuil Raiden. Setelah Cole berhasil kembali, Raiden membuka portal petir yang lain untuk memindahkan semua pejuang Earthrealm. Baru saja mereka ingin dipindahkan, Sub-Zero menyerang Cole karena ia merupakan keturunan dari Hanzo Hasashi. Kung Lao kemudian membantu Cole, tapi sayangnya itu hanya menjadi bumerang. Shang Tsung menarik tubuh Kung Lao dan kemudian mengambil jiwanya hingga ia tewas. Liu Kang sebagai orang terdekat Kung Lao sangat sedih dan marah melihat kejadian tersebut. Dia ingin membalas dendam, namun dicegah oleh Cole. Kemudian Cole menariknya ke portal peti Raiden dan mereka semua akhirnya berpindah ke The Void, yaitu alam antara Earthrealm dan dunia Raiden, di mana Shang Tsung tak dapat mengikuti mereka ke sini. Jax kemudian menanyakan kepada Raiden, mengapa dia tidak membantu para petarung Earthrealm, mengingat dia sangat kuat. Raiden pun menjawab bahwa ia tidak boleh terlibat dalam perang antara satu alam dengan alam yang lain karena statusnya sebagai dewa. Para pejuang Earthrealm hampir putus asa. Cole kemudian menyemangati teman-temannya untuk terus bertarung. Tiba-tiba, Raiden memberikan kunai yang berciprat darah milik Hanzo Hasashi kepada Cole dan mengatakan untuk menggunakan kunai ini saat bertarung, maka roh Hanzo akan membantunya. Para pejuang Earthrealm merancang strategi untuk melawan Outworld. Cole memiliki rencana untuk memisahkan para pejuang Outworld dengan memanfaatkan kekuatan portal petir Raiden. Kemudian Jax berkata ia ingin melawan General Reiko untuk menyelesaikan pertarungan sebelumnya. Sonya akan melawan Kano, Liu Kang akan melawan Cabal, dan Cole melawan Mileena. Berkat rencana yang matang dan arkana mereka semua dapat mengalahkan lawannya masing-masing, termasuk Sonya yang mendapatkan tanda naga setelah membunuh Kano di rumahnya. Sonya juga langsung mendapat arkananya, yaitu berupa ledakan energi berwarna ungu yang dikeluarkan dari tangannya. Adegan berpindah ke istri dan anak Cole yang ingin siap-siap pergi dari tempat aman mereka, dikarenakan takut didatangi monster lagi. Saat berkemas, tiba-tiba Sub-Zero muncul dan menculik mereka berdua. Sub-Zero lalu berpindah untuk mendatangi Cole sambil membawa gelang milik anak Cole. Cole yang menyadari bahwa keluarganya berada dalam bahaya, kemudian mengejar Sub-Zero masuk ke dalam asap hitam. Kemudian, Cole tiba-tiba berada di dalam sebuah arena yang dulu Cole pernah bertarung di situ. Terlihat juga istri dan anak Cole sudah dibekukan. Sub-Zero sangat berambisi untuk menghabisi keturunan Hanzo Hasashi. Ia berniat membunuh Cole beserta keluarganya. Pertarungan antara mereka berdua pun tak terelakkan. Cole yang kewalahan melawan Sub-Zero akhirnya menggunakan kunai milik Hanzo untuk bertarung. Kunai tersebut kemudian terkena darah Cole, dan tiba-tiba roh dari Hanzo Hasashi dari Netherrealm pun terlepas. Ya, Hanzo yang sudah berubah menjadi Scorpion bangkit untuk bertarung melawan Sub-Zero agar ia bisa membalaskan dendam lamanya. Pertarungan yang sangat epik pun terjadi. Jalannya pertarungan bisa dibilang seimbang karena mereka merupakan rival abadi. Cole yang sedang mencoba menyelamatkan keluarganya juga ikut membantu Scorpion melawan Sub-Zero. Sub-Zero yang mulai kesulitan menerima serangan bertubi-tubi dari Hanzo dan Cole akhirnya terdesak. Hanzo berkata bahwa ia tidak terbakar api di Netherrealm, malah ia belajar untuk mengendalikannya. Langsung dari mulutnya keluar api yang seketika membakar Sub-Zero hingga hangus. Sub-Zero pun tumbang. Kemudian, Scorpion berpesan kepada Cole untuk terus menjaga garis keturunannya. Entah di sini Cole ngerti atau enggak, kemudian Scorpion langsung pergi dan Cole memeluk erat keluarganya. Beberapa saat kemudian, Raiden dan semua petarung Earthrealm datang untuk menghampiri Cole. Raiden mengatakan bahwa ia salut kepada Cole karena telah mengalahkan Sub-Zero. Tiba-tiba, Shang Tsung datang. Ia berkata bahwa dia tidak peduli berapapun jumlah pejuang Outworld yang terbunuh,
karena akan selalu ada yang menggantikan mereka. Kematian hanyalah portal lain. Tiba-tiba, tubuh Sub-Zero dan Prince Goro diselimuti asap hitam yang menandakan mereka akan dibangkitkan suatu saat nanti. Shang Tsung memperingati Raiden bahwa nanti ia tidak akan membawa prajurit, melainkan ia akan membawa banyak pasukan. Raiden pun mengusir Shang Tsung dengan membawanya kembali ke Outworld. Setelah semua kejadian itu, Raiden pun berpesan kepada semua pejuang Earthrealm untuk tidak boleh lengah karena perjuangan mereka belum berakhir. Maka dari itu, Raiden pun menyusun daftar pejuang Earthrealm yang baru dan memerintahkan Cole serta yang lainnya untuk menemukan mereka. Di adegan terakhir terlihat Cole yang sedang berkemas meninggalkan arena bertarungnya yang selama ini ia gunakan. Dia berkata kepada promotor acara bahwa ia sudah berhenti menjadi petarung bayaran. Sang promotor pun bertanya kepada Cole, "Mau kemana tujuanmu sehabis ini?" Cole pun menjawab bahwa ia ingin ke Hollywood untuk mencari seseorang. Cole pun berpamitan dan pergi. Kemudian kamera menyorot ke suatu poster di salah satu karakter Mortal Kombat yang sepertinya akan muncul pada sequel film ini nanti, yaitu Johnny Cage. Film pun berakhir. Film ini mendapat rating 6,2 di IMDb dan 54% di Rotten Tomatoes. Tidak terlalu istimewa memang, namun film reboot ini jauh lebih bagus di segala aspek dibanding film terdahulunya yang dirilis pada tahun 95. Menurut gue pribadi, film ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kekurangannya dulu. Menurut gue, film ini memiliki tempo dan alur yang terlalu cepat, sehingga membuat penonton kurang bisa menikmati setiap adegannya secara utuh. Efek tempo dan alur yang terlalu cepat juga membuat kurangnya pengenalan karakter yang lebih dalam. Kemudian, kita ngomongin adegan yang di-cut. Memang benar, ada beberapa adegan yang di-cut. Seingat gue ada 3-4 adegan. Masalahnya, beberapa adegan yang di-cut itu merupakan scene fatality yang menjadi magnet utama Mortal Kombat. Terus juga, untuk kalian yang bener-bener gak ngikutin Mortal Kombat, mungkin akan sedikit bingung jika menonton film ini, tapi itu relatif ya. Untuk kelebihannya, menurut gue film ini memiliki teknik pengambilan gambar, editing, dan efek yang keren banget, walau masih ada sedikit bagian yang kasar. Kemudian, untuk adegan actionnya juga lumayan banyak dan durasinya cukup lama, sehingga gue sih cukup puas ngeliatnya. Untuk acting pemain-pemainnya, overall sih gue suka, walau ada beberapa yang kurang. Karakter favorit gue untuk film ini sih Kano ya, karena dia bisa banget ngangkat suasana tegang di film ini menjadi sedikit komedi. Karena dia satu-satunya karakter yang bisa bikin kalian ketawa saat nonton film ini. Terus juga terdapat beberapa ciri khas dari game Mortal Kombat yang dibawakan pada film ini, seperti kata-kata get over here, fatality, dan flawless victory. Oke, itu aja penjelasan alur dan review pribadi gue untuk film ini. Oh ya, by the way, ini adalah video pertama gue. Jadi gue ngucapin thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue. Apalagi kalian udah nge-subscribe, like, dan share video ini. Oke, sekali lagi gue ucapin terima kasih ya guys. See you on another video. Ciao!